mempunyai harta benda sama sekali. Sepupunya siapa? Siapa yang mendoakan Qarun? Nah, Nabi Musa, coba Pang, sampean itu kan nabi tuh, berarti dekat dengan Tuhan. Coba Pang doakan saya nih nak, ponakan pian jar. Supaya ya adalah harta benda, kan kena nyaman kalau pian ada perlu jar. Oke baik, saya doakan. Qarun, saya doakan ponakanku ya. Imbah didoakan, lalu Tuhan mengabulkan. Lalu apa yang terjadi? Dari satu ekor peliharaan menjadi anak lalu kaya yang tadinya rajin sholat akhirnya terbengkalai. Lupa. Begitu Tuhan menyuruh pamannya tadi untuk menguji keimanan Qarun. Run, ayo zakat Run. Wah enak aja loh. Aku capek, susah payah, jerih payah, ya, mengumpulkan ini semua, sampai datang minta zakat. Artinya yang tadinya kada pemodal hidup ke dunia ini bawa baju ndak kira-kira atau bekas hutang. Lahir ini kada bawa apa-apa. Ya, hidup dimodali Tuhan dengan apa tadi? Diberi modal 7 sifat. Kalau ndak diberi modal Tuhan, bisa hidup kada ada daya hidupnya kok, ya toh? Artinya berarti Tuhan yang memberi modal kita. Artinya apapun yang kita kerjakan, oh ternyata Tuhan juga yang bekerja. Jangan lalu mentang-mentang kita bekerja lalu kita dunia ini kita genggam, ya, lalu masuk ke jangan. Harta benda itu di sini aja, nggak apa-apa. Umpamanya ibu-ibu nih, gelang nih berenteng emas berjalan. Biasanya kan ada seperti itu, berjalan, ya, seperti itu, ya. Sampai gigi. Masya Allah, ada apa-apa Bang. Tapi jangan sampai masuk ke yang dikhawatirkan. Begitu jadi emas berjalan, lalu takut kehilangan. Jangankan kehilangan, berkurang aja takut. Nah, takut pinjam lawan ponakan jar. Ya kah? Hati ini ada rasa khawatir, ada rasa takut. Bila harta ini berkurang, artinya kita merasa memilih. Hati-hati. Ada bisa bertemu dengan Tuhan kalau kayak itu. Boleh, siapa melarang? Maka murid-murid ini didoakan semua kaya raya, amin. Tapi gunakan untuk taat kepada Tuhan, itu kan permintaannya. Karena orang kalau susah, kalau miskin, susah ibadah, gitu loh. Karena pikirnya ini ruwet, mikir makan, tidak percaya firman Tuhan. Makanya diberi wasilah di perguruan. Kalau mau enak, tobat yang benar. Tuhan ini kan maha tahu. Kalau kita tobatnya, nanti kalau sudah diberi enak lagi, wah maksiat lagi saya ini kayaknya. Benar-benar tobat, istiqomah. Tuhan tidak akan membiarkan kita sengsara. Pegang. Tidak main-main. Bukan kata saya loh, kata Tuhan. Dunia akan melayani seorang hamba yang tawakal dan taat kepada Tuhannya. Pegang itu. Nah, sembelih leher saya kalau bohong. Tapi itu tadi harus pakai wasilah. Kebanyakan orang belajar toreko, belajar agama, karena belum pada puncaknya ilmu yang lurus, maka putus asa. Berhenti di tengah aja. Jangan, yang sabar. Pelajaran Nabi Musa itu loh, kita ikuti ketika
ingin belajar ke Nabi Khidir alaihi salam. Apapun yang dibimbingkan kepada kita oleh mursyid kita, guru pembimbing kita, masyayikh kita yang taat dan ikuti, maka akan selamat. Ya. Yang mereka telah mengenalkanmu kepada Tuhanmu, ikuti jalannya. Kalau tidak ada wasilah, kada bisa. Ya. Maka ini sanadnya sampai ke Sayyidina Ali. Itu loh. Maka itu tadi syaratnya harus taubat. Maka junjungan Nabi besar ketika Isra Mi'raj bukankah dibelah dadanya? Dibersihkan. Sebetulnya apa? Rasulullah tanpa dibelah tidak ada kekotoran. Kisah aja itu. Untuk mempelajari umat ini nah. Kisah aja. Rasul mana mungkin kotor. Kisah aja. Melajari kita tenang. Ya, yang tadi apa? Hijrah harus bertobat. Harus setelah bertobat kita baru bisa mi'raj. Karena harus dengan tobat tadi membersihkan segala yang kotor yang ada di hati, pikiran, angan-angan, perbuatan, ucapan, seluruh sifat hewan dan setan ada mungkin sampai kepada Tuhan kalau masih kotor. Sehebat apapun guru kita mempelajari kita ini, nah kalau kita kada mau bertobat, ya. 1000 tahun gitu kita duduk di majelis. Tobat yang benar untuk siapa sih? Untuk kita loh. Setiap hari waktu berkurang terus, ya. Apakah kita akan mempertaruhkan waktu yang semakin mendekati perjanjian ini dengan kita tidak paham pelajaran mengenal diri? Belajar mengenal diri kok masih kotor hatinya, masih sombong, masih buruk sangka. Wah, jauh berarti. Jauh, masih perjalanan. Orang tuh kalau belajar ilmu makrifat, disangiti orang, dizalimi orang, tersenyum ajainya. Tersenyum ajainya. Kenapa? Lain kita apa yang disakiti? Tuhan ya menguji sifatnya dengan afalnya. Kita kadang-kadang sudah la ilaha illallah, la ilaha, bukan lagi zikir. Inyak yang memuji dirinya sendiri. Kita kayak apa? Berzikir nih. Sudahkah merasakan Allah itu sendiri yang berzikir melalui Muhammad hakiki. Karena 2 nama 1 jua orangnya. Makanya sholawat kada pernah diterima. Ini rahasianya. Siapa yang dituju pada sholawat? Hakikat Muhammad ialah Allah jua. Makanya kada usah dicari Tuhan lagi, karena laisa, apa yang dikatakan laisa sudah nyata nih nah. Pian-pian nih. Nah. Maka jangan mengaku menjadi Tuhan. Masa iya umur sudah 50-60 sholatnya masih Allah. Mudah-mudahan surga nih. Nah, mengumpulkan kalkulasi ini nak, pahala ini nak, wah, kayaknya surga bujur ini ulun nih. Wah, sudah alim banar ini ulun, kada pernah ketinggalan sab depan nih. Maka kita mau di depan supannya, wah, mau di depan nih dosa ulun banyak banar, wah, malu belakang aja. Nah, kayak gitu orang tuh kalau betul imannya, punya malu, punya sopan. Kayak apa orang nih belajar agama tapi kada pernah punya sopan sama Tuhan, tidak pernah malu dengan Tuhannya ketika hatinya belum bersih. Ada malu ini nah kayak apa? Maka ketika Nabi Musa melihat gunung Tur Sina, apa yang terjadi? Langsung pingsan dalam artian syari. Hakikatnya apa?
ketika melihat kezohiran nur yang ada di Gunung Tursina itu, maka Nabi Musa fana, hilang sadarannya itu loh. Kita sholat ya seperti itu sekarang. Jangan kita sholat ini merasa menyembah dan kita yang menjadi penyembah. Itu masih dua di dalam satu wujud. Syirik juga, diseret juga ke api neraka. Kita hanya disuruh menyaksikan. Inna lihati, nang berdiri, yang rukuk, yang sujud. Itu aku juga lain ikam. Nah, bukan pian maksudnya, bukan engkau. Yang bergerak ini aku juga. Ruh memerintah nyawa, nyawa memerintah jantung, jantung memerintah jasad, lalu bisa bergerak ke siapa yang mendetakkan jantung, siapa gerang, siapa? Kalau ada ruh bisa, ada bisa juga. Kalau ada ruh nih flat flat. Jadi untuk murid-murid di daerah masing-masing, kami harap baiki lagi sholatnya. Jangan kita sholat itu menghendaki selain daripada Tuhan, ya. Karena di situ kita mempanakan. Oleh sebab itu, jangan meninggalkan amalan ibadah karena itu jalan, itu wasilah menuju kepada Tuhan agar kita panah. Kalau sholat Allah berarti kita sudah menjamin tidak ada sifat hewan dan sifat setan yang ada di dalam diri kita. Diingat ya, karena apa? Bahaya. Kita ke masjid, kita ke musola, tapi masih punya sifat hewan, tapi masih punya sifat setan, maka yang berangkat ke masjid tadi bukan manusia. Ya, disitulah terkadang kita mendapati kenyataan orang-orang makrifat kadang-kadang jarang ke masjid, Bang. Paling Jumatan aja ke masjid. Kenapa? Bukannya apa, Bang? Bukannya mau menjauhi masjid, kada tahan melihat nih, nak. Wah, yang mengimami ekornya panjang banar. Dan kita juga harus paham, ya. Kenapa Rasulullah mencontohkan kita untuk sholat yang mendapat perintah langsung dari Tuhan? Kenapa? Sholat kok diajarkan ke umatnya, kenapa? Karena di dalam sholat itu Tuhan ingin menyatakan hakikat melalui syariat itu loh maksudnya. Kalau ada sholat, manusia ini kadang ngerti, oh ternyata di dalam jasad ada hakikat, makrifat, kesejatian, kenyataan Tuhan. Yang tadinya di masa jahiliyah yang disembah berhala, ya toh? Berarti dari 2 menjadi 3, iya kah? Nah, Rasulullah memutus tadilah yang namanya berhala, set diputus. Tinggal 2. Nah, tinggal 2 inilah dibimbing. Oleh sebab itu, tidak sempurna agama seseorang tanpa mempelajari ilmu makrifat, karena tidak akan bertauhid manusia ini tadi kalau tidak mengenal makrifat. Itu loh maksudnya. Kalau merasa hebat, sudah hebat di syariatnya saja, kebanyakan manusia akhirnya mempunyai sifat yang keras dan kaku, lalu sombong juga, lalu mudah menghakimi saudara muslimnya. Nah, ini ketemu orang, ya, berangkat Jumatan, ada saudaranya kada berjumatan, ini orang ini bojor-bojor kafir ini orang.
menilai itu nak nyaman benar, ya. Di dalam masjid masih sempat-sempatnya juga menilai. Allahu Akbar, ya. Kan kita ini banyak mazhab. Berapa? 4 ya. Takbir itu mengangkat tangan ini hukumnya wajib atau sunnah? Sunnah. Ya. Berarti tidak mengangkat tangan tidak masalah ya? Itu masih ada. Allah, ini melirik sebelah. Wah, dari itu kok berdiam aja enggak? Bu angkat ini. Sajua ini orang. Masih sempat-sempatnya menilai orang. Itulah seseorang kalau hanya belajar ilmu syariatnya saja, cenderung masih bisa berbuat maksiat, cenderung masih bisa menyakiti saudaranya sendiri dengan lisannya. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu sangat pentingnya orang itu bertauhid ialah menampilkan sifat mulia ketuhanan supaya dunia ini selamat, aman, tentram, sentosa. Tidak ada lagi yang namanya kejahat. Kita hidup nih gasan apa gerang? Beragama ini gasan apa gerang? Untuk menebar, menjahirkan sifat ketuhanan supaya kita menjadi orang yang bermanfaat untuk saudara kita. Percuma belajar agama berkhalwat terus, ya. Tahunan berkhalwat, ada namanya menjahirkan sifat ketuhanan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya. Berkhalwat itu di dalam keramaian. Puasa ilmu itu bagaimana orang tahu, orang tidak tahu bahwa kita ini lagi bersuluk. Jangan diperlihatkan. Berkhalwat itu tidak harus kita duduk terus di dalam kamar. Ini nah berkhalwat nih hakikatnya. Jauhi keramaian hatimu, ya. Kan sudah dikatakan, ya. Jangan hanya menjoirkan penampilan saja, ya. Sorbannya aja ganal. Penampilan tuh nomor kesekian kalinya. Yang paling penting hati kita, ya. Seperti itu. Makanya kalau mengaku kita sebagai umatnya Rasulullah, kembali lagi dari awal, kita harus hijrah, harus bertaubat. Artinya jangan sampai lagi kita mempunyai sifat yang kemarin yang tidak baik, yang biasa membentak-bentak, bisa kadang membentak, bisa kadang berhalus-halus, umpama kayak itu. Kalau belum berarti kita belum taubat, karena belum berhijrah. Hijrah itu berubah, gitu loh. Jangan mudah marah, jangan mudah dendam, jangan mudah menilai orang. Berdiam, beraneh. Nah, rasakan kehadiran Tuhan, ya. Kebanyakan orang sekarang ini tidak mendapatkan kedamaian hati ketika zikir. Kenapa yuk? Katanya ketika kita mengingat Tuhan maka hati kita akan menjadi tenang. Ini kan enggak, ya. Zikirnya ini 2 jam 3 jam, ya. Tapi yang ada di pikiran, mudah-mudahan besok lolos, mudah-mudahan besok laris, mudah-mudahan besok aman aja, mudah-mudahan rezeki lancar besok. Nah, apa sih ini? Dengan mengingat Tuhan, katanya hati kita menjadi tenang, tentram. Kenyataannya kadang kenapa? Karena masih berkerak kotoran di hati belum tobat. Itulah. Yang zikir masih kita, belum kita merasakan bahwa yang berzikir itu yang punya zikir, yang punya nama itu loh yang berzikir hakikatnya. Paham gak kadang? Yang punya nama siapa? Oh, itu
orangnya juga yang berzikir. Kita kah yang berzikir? Punyalah kita ini kalam. Bisakah kita bicara? Maka sifat jasad ini kan binasa. Ada mempunyai daya upaya. Lalu kenapa orang berzikir sampai kesurupan? Wah, berzikirnya gulung-gulung. Koneknya bukan kepada ketuha. Nah, akhirnya karena kada tahu, kada paham, kada dijabarkan, lalu zikir pakai nafsu. Pengen buru-buru ketemu dengan Tuhan, zikir la ilallah, la ilallah. Loh, lah itu orangnya yang zikir bukan kita. Enak kalau gitu tuh, santai, tenang, nyaman rasanya. Kada ampe-ampe. La ilaha illallah. Wih, Pak, makan Pak. La ilaha. Ampe-ampe. La ilaha. Nggak penting sudah dunia itu. Artinya apa? Kalau kita sudah nyaman sama Tuhan kita, makanya sering saya bilang, kenikmatan orang berhubungan badan itu yang paling dasar. Kayak apa merasakan? Tobat dulu dong. Tobatnya setengah-setengah. Tobatnya dicicil. Itu yang jadi masalah, gitu loh. Jangan kau pertaruhkan waktumu, hidupmu, umurmu hanya untuk bermain-main saja. Besok lah ada waktu. Belum tentu. Tidak ada yang menjamin besok. Pulang ini tobat sudah. Mandi tobat, sholat tobat, besok udah lahir lah sebagai seorang salik yang mempunyai sifat-sifat yang mencontoh sifatnya Allah dan Rasulullah. Maka kita akan bertamu Tuhan. Jangan menunggu di kubur. Waduh, celaka ini lah. Barang siapa buta mata hatinya di dunia, maka di akhirat akan lebih buta lah. Inilah orangnya. Ada usah disebut. Rasakan aja. Ada mengaku Tuhan lah. Tapi ini kenyataan Tuhan lah. Barang siapa tidak mengakui ini kezahiran sifat Tuhan, maka kafir juga. Siapa gerang kita nek hakikatnya. Sudah dikatakan. Lalu janganlah kau pakai semena-mena. Sudah tahu ini punyanya Tuhan, lalu kita pakai semena-mena. Berarti kita tidak punya rasa malu sama Tuhan. Kayak apa kita mau ibadah? Kayak apa kita mau sholat nih nah? Kalau saya tidak sanggup sholat tuh, nggak sanggup, malu saya. Kalau masih kotor, tidak sanggup menghadap Tuhan nih nak. Orang bisa kayak gitu tuh nak. Ininya masih rigat, jar orang tuh rigat banar. Yang penting aku sholat. Terus sholatmu akan membuahkan neraka. Itu yang berbahaya, gitu loh. Maka jangan mendekati sholat kalau masih junub. Ya kalau orang yang tidak mengenal dirinya maka dianggap junub seumur hidup. Maka kemarin dikatakan kajiannya kemarin, kalau masih ingat, sahnya sholat kalau sahnya wudhu, sah wudhu kalau sahnya istinja, sahnya istinja kalau sahnya junub. Junubnya aja ndak sah kok. Apa sholatnya? Yang penting sampai sholat aja. Kita kan gak ngerti, diterima kan ndak urusan Tuhan. Loh, lah ini ada ilmunya urusan Tuhan. Artinya apa? Ketika kita baru masih dalam ranah kita belajar mengenal nih, artinya kita belum sempurna junub kita loh. Hati-hati. Ini kita masih belajar mengenal, belum kenal. Orang kalau sudah kenal, tidak ada sifat hewan dan sifat setannya. Sudah kenal berarti punya malu. Sedang kita masih belum punya malu sama Tuhan, gitu loh. Maka perjalanan kita masih panjang. Perlu istiqomah, perlu perjuangan. Itu sebabnya lah kita belum dibantu Tuhan.
secara zahir dan batin. Kenapa kok saya susah betul ya ini masuk ilmunya? Hari-hari kan itu aja sebetulnya ya. Kok susah betul dijalani ya? Ini tadi jawabannya. Karena kita tobatnya dicicil, kredit. Ya Allah ya Rabbi. Jadi berdiri kita menegakkan sholat, kita sudah panah, itu yang diharapkan. Artinya sifat manusia kita yang selalu kotor dengan sifat hewan dan syaitan sudah tidak ada. Bagaimana ulun ini nah mengajak pian, saya mengajak bubuhannya nih ibaratnya pada Tuhan. Kalau masih rigat, kalau masih kotor, bisakah kada? Ada bisa. Ayo gitu loh. Kapal bahtera, kapal keselamatan sudah disiapkan gitu loh. Kapalnya apa? Ahlu sunnah wal. Yang dikatakan ahlu sunnah hakikatnya apa? Ahlu sunnah itu yang mengenal hakikat rasul, kerasulan yang ada di dalam diri setiap manusia. Itu loh maksudnya. Bukan hanya dizohirin saja. Maka sudah bangganya luar biasa ya. Kalau sudah secara fisik nih lah berjenggot ya, singkrang ya, sudah bangga, sudah merasa alim dah pokoknya. Setahu saya tuh wali-wali itu jarang berjenggot. Kada semuanya Bang, itu kada masalah. Yang kita masalahkan jangan meninggalkan sisi yang batin dari junjungan Nabi besar kita. Kebanyakan kita mencontoh zohirnya saja, maka zohir itu banyak menipu. Itu loh, itu yang bahaya toh. Bukan menipu orang Pang, menipu diri sendiri. Kita merasa sudah alim, merasa sudah kita benar sholatnya, merasa itu juga syirik. Artinya kita merasa melakukan. Ya, ayo mari kita mengerjakan sholat selalu berjamaah di masjid. Mari kita memakmurkan masjid, saudara-saudaraku. Jangan engkau jauh-jauh dari masjid. Kenyataannya akhir zaman nanti banyak orang berlomba-lomba membangun masjid yang megah. Akhir zaman lihat kenyataannya nanti semakin berkurang jamaahnya. Itu kebenaran, itu kenyataan. Karena apa? Orang berlomba-lomba mencari keselamatan yang pahalanya mengalir sampai ke negeri Hakikat masjid kan sudah dikatakan. Ini loh hakikat masjid. Masjid itu tempat ibadah. Ya kan? Tempat ibadah di mana? Badan, jasmani dan roha itu tempat ibadah. Dan ketika kita sholat, hakikatnya kita juga sudah berjamaah. Bisakah sholat sendiri? Kada bisa. Kalau kita harus punya imam. Kalau imamnya berdiri, kita juga harus kenyataan bayang itu mengikuti yang punya Nah, kalau wujudnya berdiri, bayangan duduk Mas, ini masih lari orang. Kayak itu. Tapi ketika kita menjabarkan seperti ini, jangan juga kita meninggalkan masjid. Ya, tetap dimakmurkan masjid itu. Cuman kita sudah tahu, oh ternyata hakikatnya kayak ini kah. Nah, sholat kita sendiri itu kata orang kita sendirian, hakikatnya kita juga sudah berjamaah. Ya, Allah imamnya, Muhammad makmum. Itulah kenapa kita disuruh sholat, supaya manusia tahu yang namanya hakikat, supaya zahir kepada gerak syariat. Ya kan gitu. Makanya dikatakan ini loh hakikat kezahiran syariat itu di sini, karena ibadah yang terlihat oleh manusia. Kalau ketauhidan bisa dilihat lah sama manusia, kada bisa. Ya kah? Mengesahkan. Jadi sudah paham ya? Mudah-mudahan paham ya malam ini ya. Kita menegakkan sholat, artinya
kita menuju makom panah. Jadi sebelum menegakkan sholat, tinggalkan sifat hewan kita, tinggalkan sifat setan kita, bertaubat nah bisa bertemu Tuhan ya, karena yang bukan daripada nur tidak akan bisa bertemu dengan nur juga. Nah Jibril kan kada bisa. Jibril nih ketika Nabi ke Sidratul Muntaha ikut kada? Kada. Karena hakikat Jibril itu ya akal pikir. Kalau kita menuju kepada Tuhan pakai akal pikiran, itulah kebanyakan orang itu belajar makrifat yang memakai akal pikiran, akhirnya tersenyum-senyum sendiri. Pakai akal ke Tuhan, kada bisa. Nah, lalu pakai apa ke Tuhan? Ya pakai rasa. Hakikat rasa tadi apa? Rasul. Itulah yang dikatakan utuh. Itulah cahaya yang akan menyampaikan kita kepada Tuh. Itulah yang dikatakan kekasihnya. Ayo kita panah supaya disampaikan kepada Tuhan. Itu loh maksudnya. Sangat simpel, sangat sederhana. Ini yang jadi masalah. Susah memahami, susah menjalankan, susah istiqomah, sebabnya tidak bertaubat secara nasuha. Masih mementingkan kesenangannya sendiri. Maka kita itu ya, kalau tobat, kita diganti kesenangan yang luar biasa sama Tuhan. Tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya kita selalu bersama dengan Tuhan. Betul kayak itu buruk. Ini rasain sendiri tuh. Dirasakan sendiri. Ada makan gini setahun, kada pang mati. Bujuran, bujur kalau tobatnya bujur. Ya. Al-Kahfi itu loh, berapa tahun? Ada mati juga. Maka nanti ketika Tuhan di akhir zaman menahan air dari langit, menahan tumbuh-tumbuhan dari bumi, banyak terjadi kelaparan, makanan umat Rasul ini apa? Makanannya apa? Zikir. Kalau kada sampai mati juga. Merasa inyak yang zikir. Kada tersambung, kada terkoneksi dengan yang maha hidup. Ini rasain bujur-bujur itu Bu, Bapak, adik-adik di rumah. Kalau kita ibadah bujur-bujur, kita ini susah kelaparan, susah haus. Artinya apa? Selalu merasa kenyang. Rasain, dirasakan. Seperti itu. Kalau kita masih mudah lapar, mudah haus, berarti kita masih lengket dengan ya. Rasain. Bukan dilarang makan, bukan dilarang, bebas silakan. Gitu loh. Cuman ini kita harus punya peningkah. Gitu loh, ya. Nggih. Kajian malam ini mudah-mudahan kita diberi paham nggih. Mudah-mudahan diberi barokah. Ya. Mudah-mudahan kita selalu diberi istiqomah iman, Islam, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk kita bertaubat nasuha, ya. Diniatkan ya, ulang. Kita harus mampu. Kita bisa dengan niat yang sungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita bersama. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, salah ucap. Semuanya kesalahan itu dari kami dan ada benarnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kami sampaikan, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, akan kami lanjut ke episode berikutnya. Terima kasih.